kaget. Jangan kaget bahwa di dalam grup ternyata ada 17% hanya 17% orang yang punya tanggung jawab. Berarti kalau Anda punya 100 orang ya timnya, hanya 17 orang yang punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa nih di sini? Tanggung jawab bayar premi. Mana nih ya yang suka bolong-bolong ya? Tanggung jawab apa nih? Tanggung jawab juga kalau misalkan mau prospek ya, bawa formulir sendiri. Ya, itu dia. Itu salah satu itu bentuk tanggung jawab. Mau prospek bawa bolpen, nggak pakai minjem calon prospeknya ya. Bu Eri, kenapa sih Bu Eri ngobrolnya lebih ke teknis? Ingat baik teman-teman, super team tidak akan pernah ada kalau Andanya pun bukan orang yang tepat. Kalau kitanya pun, kalau sendirinya pun melakukan hal yang tidak tepat. Makanya tetap super team akan terjadi, tim yang hebat akan terjadi kalau diri kitanya juga adalah orang yang tepat. Orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang rajin bayar premi setiap bulan, ya, nggak pakai alasan. Orang yang ngerti Mobis, orang yang bisa daftarkan mitranya AAJI, orang yang mau diarahkan di saat leadernya bilang, ayo ada pertemuan di sini, ayo nonton Zoom meeting, ayo menyimak belajar di Zoom meeting. Nah itu. Hanya 17% loh yang seperti itu, sangat sedikit. Kalau Anda punya mitra 100, jadi cuma 17 orang. Jadi kalau misalkan Anda punya orang 10, punya mitra 10, aduh Bu Eri, susah tim saya mah memang diarahkan untuk ikut pertemuan gitu ya. Betul, karena memang setidaknya ada 1 atau 2 orang aja yang bisa ikut. Gitu loh. Nah, terus kalau masih nggak ada juga Bu Eri, gimana nih langkahnya nanti ya, after this ya, setelah ini. Tapi saya kasih tahu Anda, jangan kaget. Jangan terkaget-kaget. Jangan terkaget-kaget kalau Anda ngerasa sulit banget ya mitra saya diarahkan, sulit banget ya mitra saya mau belajar, memang seperti ini. Jadi, biar ada lampu merahnya nih, saya kasih bukan lampu merah, lampu kuning. Hati-hati, memang seperti ini keadaannya ya. Kemudian hanya berapa persen? 63% tidak punya tanggung jawab. Lihat, 63% loh, nggak punya tanggung jawab. Nomor ID nggak tahu, minta tolong bayarin premi ke upline ya. Padahal kan nggak boleh kan bayarin premi nitip ke upline juga kan nggak boleh gitu kan ya. Harus bayar sendiri ya, premi lanjutan ya. Lihat, mau ikut Zoom meeting, mau ikut pertemuan, ntar aja deh, nanti juga kan ada lagi kan. Nah, itu salah satu mitra yang tidak punya tanggung jawab, gitu loh ya. Dan ini banyak jumlahnya gitu. Aduh Bu Eri suuzon. Enggak, saya cerita kayak gini tuh saya udah 8 tahun di sini. Saya punya kurang lebih 54.000 mitra. 54-nya tuh hebat semua, ya kagak. Makanya saya bagi sama Anda. Biar apa? Biar Anda nggak kaget gitu ya. Bahwa perjalanan masih panjang. Jangan puas di leader agensi. Jangan puas di bronze agensi. Jangan puas di silver agensi. Perjalanan masih panjang. Dan jangan cepat. Bukan cuma jangan cepat puas, tapi jangan cepat berhenti juga, jangan cepat menyerah juga gitu ya. Kalau orang lain yang menyerah berarti kan kesempatan kita buat maju gitu ya. Yang penting orang lain boleh nyerah, yang penting kitanya kagak boleh nyerah gitu ya. 60% teman-teman tidak punya tanggung jawab. So itu banyak. Itulah kenapa kita harus jadi orang yang tepat. Itulah kenapa kita harus jadi leader seperti yang di depan tadi saya bilang, ya kan? Seperti kenapa kita harus jadi leader? Karena kitanya juga harus ngingetin ke mereka, harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk ngedengerin iyalah gimana-gimananya, dan kita harus bisa jadi solusi maker, kita harus bisa
menjadi pemberi solusi buat mereka. Kita harus bisa jadi orang yang menginspirasi, ngajakin mereka buat ayo kita kerjakan bisnisnya atau gimana gitu. Jadi kita harus jadi orang yang berdampak. Makanya di awal tadi slide pertama orangnya untuk membangun super team pertama kali apa? Anda harus jadi leader. Kalau Anda menolak diri Anda jadi leader, saya mah gini-gini aja. Nah, jangan ngimpi bisa dibayar 10 juta per bulan kalau Anda tidak mau belajar. Nggak ada tuh ya, nggak ada. Albert Einstein bilang seperti ini, hanya orang gila yang mengharapkan hal yang berbeda saat dia melakukan hal yang sama. Gitu ya. Jadi ya 63% tidak punya tanggung jawab. Jadi jangan kesel juga sama tim Anda. Ya, jangan kesel juga sama tim Anda. Anda harus sebagai leader, Anda harus punya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu apa? Jadi tenang, bisa berpikir tenang, bisa berkata dengan bijak, bisa berkomunikasi dengan baik ya. Karena komunikasi itu kan adalah suatu kemampuan ya yang harus dilatih terus-terusan ya. Kemudian lihat tuh 20% sengaja merusak. Ada loh ya, di tim tuh ada aja. Jadi kalau kita punya 10 orang tim di bawah, 2 orang ngaco, istighfar aja. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya, kita sadari gitu bahwa memang ada orang macam kayak gini gitu ya. Jadi emang model kayak gitu ada. Jadi saya ceritain model-model orang yang ada di tim. Ada model kayak gitu. Jangan kaget ya, jangan terkaget-kaget, jangan jadi bertanya. Anda bertanya-tanya gitu. Enggak ya, jangan kaget gitu ya. Memang ada orang yang ngerusaknya gimana? Ngomong ke mitranya, lu jangan tuh gila, dia mah susah banget ngerekrutnya. Nah, itu salah satu merusak loh. Iya kan? Orang yang tadinya baik-baik saja, akhirnya, oh iya ya, susah ya, oh lu susah ya, oh gimana? Bonus gua aja turun, gila kemarin gua ngerekrut 20 orang nih, kemarin gua elit nih, 3 tim udah ada 20, itu yang elit kemarin ya, bulan depannya gak bayar premi. Nah, udah mulai ini urusan kebakaran ya. Nah, lihat teman-teman, ada aja yang kayak gitu loh. Ada aja gitu ya. Ya seolah-olah mereka tidak berbisnis. Yang namanya bisnis kan ada aja masalah gitu loh. Apa sih orang yang nggak punya masalah? Semua orang punya masalah, semua orang punya perang masing-masing juga ada gitu loh. Dan bagaimana kita menanggapi? Ingat ya, hal besar dikecilkan, hal kecil dihilangkan. Jangan membesarkan hal-hal kecil. Nah, itu kenapa kita harus jadi leader dengan attitude yang baik. Tuh, salah satu tuh yang awal tuh ya, slide pertama. Itu. Karena apa? Karena ada orang-orang yang seperti ini. Nah, bagaimana kita punya tim yang hebat kalau di dalamnya ada yang seperti ini? Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang lakukan harus gimana? Swipe. Hari gini ya, anak TikTok banget gue ya. Ya. Kalau like. Kalau enggak like, ya udah swipe aja. Next aja orang yang seperti ini. Bangun komunitas positif tanpa dia ada di dalamnya. Gitu gampang ya. Tapi dikasih pengarahan dulu, jangan di skip langsung ya. Kasih pengarahan dulu, bla bla bla, liatin ya, masih berubah nggak nih, udah berubah nggak nih ya. Kalau kalau nggak berubah juga, kasih tahu lagi, kasih tahu terus ya. Kayak kita keanakan ngomongnya juga kan berkali-kali. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa minum air putih, bisa ngomong berkali-kali. Makan kan tiap kali diingetin ya. Tapi kalau udah nggak bisa diingetin ya, udah kepalanya udah sama kayak batu, ya udah next ya, swipe aja ya. Oke. Nah, kemudian kita harus menjadi, yes, Bu Aisyah, menjadi magnet untuk tim. Nah, biar apa? Biar tim tuh, biar menjadi magnet buat tim tuh, yang gitu. Nah, ada yang bocor. Oke ya, ya menjadi magnet untuk tim, otomatis Anda harus jadi orang yang tepat. Ya,
Kita sedang membangun super tim. Kita sedang membangun tim yang hebat. Kitanya yang membangun kan? Karena apa? Kitanya duluan yang gabung. Jadi kitanya yang harus mengajarkan. Otomatis kitanya dulu yang jadi orang yang tepat. Orang yang tepat itu seperti apa? Orang yang menjalankan 3i Network dengan benar. Orang yang komitmen, orang yang konsisten, orang yang fokus, orang yang punya integritas. Lihat tuh, woi ya. Orang yang punya pembuktian. Jangan ngomong, ayo dong kamu elit, ayo dong kamu elit, ayo sekali lagi kamu naik, satu langkah lagi kamu masuk tim agensi, ayo. Tapi dia elit aja nggak pernah, tim agensi juga nggak pernah. Gitu loh. Jadi bagaimana kata-kata Anda bisa didengarkan oleh tim kalau Anda juga tidak walk to talk gitu loh. Tidak, kata-kata Anda beda dengan apa yang Anda lakukan ya. Jadi kita harus ngebuktiin juga loh. Apa salahnya sih ngebuktiin ya? Ngebuktiin, jangan tahu bahwa 3i Network itu hebat. 3i Network itu bonusnya dahsyat luar biasa, tapi Anda nggak pernah mencicipi bonus besar daripada 3i Network. Bonus 3i Network itu sampai ratusan juta ya, tetapi Anda hanya cukup dibayar 200.000, 100.000, 300.000, lumayan lah, nggak apa-apa buat bayar premi. Saat Anda bilang ucapan adalah doa, saat Anda bilang bahwa ya saya mah ikut bisnis ini ya iseng-iseng aja, lumayanan lah buat gratis premi, terjadilah dengan apa yang kau ucapkan. Anda bilang cuma gratis premi, jadinya Anda cuma diberkati dengan tim yang gitu-gitu aja, dan Anda hanya cuma gratis premi. Come on, jangan puas dengan dibayar 200.000 per bulan, sementara ada orang lain yang bisa dibayar 200 juta per bulan. Kenapa? Apa Tuhan tidak adil? Tuhan maha adil. Kitanya aja yang tidak mau menjadi orang yang tepat. Tidak mau prospek, malas follow up, tidak menguasai materi follow up, bagaimana follow up orang, udah prospek ditinggalin aja udah gitu ya. Ngelihat dia udah, iyalah nanti gua pikirin dulu, pulang ke rumah, males lah, dia mah kayak gitu-gitu aja, gara-gara kita sering banget tuh ngedenger, nantilah gua pikirin dulu, malah ada yang enak gitu, udahlah males lah, gua nggak usah follow up lagi. Hey, siapa tahu kalau pas kita datengin lagi, ayo Bu, apalagi barangkali ada nggak yang membuat Ibu ragu? Saya boleh jelaskan sekali lagi, karena kemarin saya ada yang lupa nih ngejelasin ini, maaf ini Bapak Ibu, saya jelaskan lagi ya, barangkali keberatannya di sebelah mana. Didatengin lagi, follow up itu sama manisnya seperti Anda datang pertama kali. Gitu, jangan fales follow up, malah nanya lewat WA, jadi join enggak? Ya enggak lah, aneh deh, kan udah prospek, pasti Anda kan pengen hasil juga. Nah saat Anda pengen hasil, lakukan juga dengan cara yang benar juga gitu loh ya. Pembuktian teman-teman. Bagaimana Anda bisa ngomong ke tim Anda, ayo leader agensi, ayo dong double elite gitu ya. Sebulan ngerekrut 1 aja kagak gitu loh. Komentar di grup WA aja enggak. Iya kan, leader Anda udah ngomong bikin kata-kata positif luar biasa gitu ya. Udah puyeng tuh leader Anda bikin kata-kata positif buat di-share di grup ya. Anda yang jadi leader nggak ngomong mantap, nggak ngomong luar biasa, menang-menang baik ya. Diam-diam aja, hai. Ayo dong kasih contoh, apa yang Anda lakukan akan dicontoh juga sama tim. Ingat materi kita sudah sedang membuat super tim yang hebat. Mulai dari kitanya dulu harus jadi orang yang hebat dulu ya, punya pembuktian ya, gitu. Jadi orang yang tepat. Jangan jadi preminya juga, ayo udah 7 tahun ya premi masih 3,5 gitu ya. Ayo upgrade preminya, tambah polis lagi. Jangan dari awal gabung sampai udah 4 tahun gabung gitu ya.
masih juga ya belum nambah polis. Mau meyakinkan orang lain tapi dirinya sendiri nggak nambah polis. Kayaknya Anda kurang yakin nih sama kebesaran CAR AC ya. Nambah polis di sini. Oke. Jadi orang yang tepat pasti jadi investor ya. Polisnya banyak ya, hebat lah ya. Kemudian coaching, not teaching ya. Latih bukan mengajar ya. Anda bukan dosen ya. Anda bukan motivator. Jadi jangan bla 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 ngomong mah hebat ya. Wah, kamu harus gini, harus gini. Wah, ngambil dari mana jadi motivator hebat ya, tulisan mah hebat, di medsos juga kata-kata hebat gitu ya. Tapi tidak ngajarin orang keren gitu, tapi tidak melatih. Emang beda banget ya. Ngelatih sama ngajar tuh beda. Kalau ngelatih otomatis Anda harus mengerti. Otomatis Anda harus tahu ya. Otomatis Anda harus ngasih contoh. Ya, lihat nih. Anda harus ngasih contoh. Bagaimana Anda bisa ngasih contoh kalau Andanya juga tidak menguasai? Menguasai apa, Bu? Banyak. Menguasai presentasi, menguasai MOBIS, menguasai daftar AAJI, menguasai kemampuan sebagai MC, menguasai kemampuan sebagai seorang yang bertestimoni, ya itu beda-beda ya. Tugas MC, testimoni, presenter, sama keynote speaker tuh beda-beda ya. Jadi jangan jadi MC, jangan motivasi terus gitu. Ya lain-lain, nanti kita belajar kapan-kapan ya, kalau posisinya udah asik nih ya, nanti ada materi public speaking ya. Jadi otomatis harus beri contoh. Harus beri contoh guys, gitu. Kitanya harus beri contoh ya. Kalau kita udah ngeliat nih, ini orangnya kayaknya pinter nih, ini orangnya bisa nih. Udah kerasa ya, kalau ketemu 1, 2, 3 orang gitu ya, bla bla bla, 1, 3, 10 orang masih belum kerasa. Tapi kalau mitra udah agak banyak kan, feel-nya udah kena sih. Feel-nya udah kerasa nih. Nah ini kayaknya ngomongnya asik nih ya. Kalau penyanyi itu ya napas aja udah merdu gitu kan, kena keras aja kayak gitu ya. Jadi wah ini kayaknya bisa. Nah kalau kira-kira melihat ada tim Anda yang mampu, nah itu kita uji kompetensi sama dia. Libatkan dalam pertemuan, beri kesempatan dia untuk tampil. Sepertinya ini BOP, enggak kok, enggak BOP. Home prospect, home sharing dalam skop kecil pun ini penting. Ya, balik lagi, tidak ada hal besar tanpa pro di hal kecil, ya. Tanpa pro di hal kecil. Nah, ini harus libatkan mereka untuk bicara. Jadi jangan kita terus yang ngomong, jangan leadernya terus yang presentasi gara-gara apa? Kalau bukan gua yang presentasi nanti kagak closing. Enggak kayak gitu juga. Ingat, people join you. People join sama yang undang, bukan gara-gara si ini bonusnya banyak, bla bla, enggak kayak gitu. Kliknya tuh sama yang ngundang ya. People join you. Jadi Anda pun harus punya kemampuan ya. Anda pun harus punya kemampuan, harus bisa ngasih contoh ke tim. Jadi tim Anda bangga sama Anda. Jadi kalau nanti Anda ngomong apapun, tim Anda bisa respect dan bisa mendengar. Nah, kalau Anda bukan pemberi contoh yang baik, Anda bukan role model yang baik, akhirnya tim Anda ngomong aja gampang loh, gitu jadinya ya. Tapi kalau orang sukses sampai ada idiom, sampai ada yang kayak gini loh ya. Orang sukses ngomong salah aja kagak ketahuan kan ya, kayak gitu. Orang sukses mah ngomong salah tetap didengerin. Nah, kita kalau yang belum sukses apa kabarnya? Jadinya gitu ya, harus beri contoh. Maaf, iklan batuk. Harus beri contoh, itu melatih namanya. Itu melatih, jangan hanya ngajarin. Anda harus gini ya, Anda harus gini ya, Anda harus gini. MOBIS tuh ya, Anda cuma ngajarin doang. Pencet ininya, gini, kagak bisa. Bareng-bareng nih, bareng-bareng bro, ayo pegang, buka MOBISnya. Oke, sama-sama ya. Nah ini gini bro, kalau buka struktur jaringan, gini nih, level ke-1 kamu yang ini, lihat kan ya, level kedua, gitu loh. Kita bisa lihat mutasi loh, kita bisa melihat mutasi. Kita mau tahu nih bonus setahunnya udah ada berapa ya. Kita bisa lihat, ayo bro, buka bro, income statement. Nah gitu. Jadinya, nah itu yang namanya melatih. Bukan dosen.
Bukan guru yang cuma ngajarin doang. Kalau kayak gitu mah gampang, hari gini di-share aja nih tata cara Mobis. Betul nggak? Nggak seperti itu, bosku, ya. Jadi ditemenin, dikawal, ya. Jadi coaching, ya. Melatih, bukan mengajar. Oke, libatkan, beri kesempatan, ya. Kalau mereka percaya diri di hal kecil, ya, di skop kecil, beri kesempatan lagi untuk mereka bisa mendapatkan kepercayaan diri mereka yang lebih besar dengan beri kesempatan mereka berbicara di depan puluhan orang, kemudian ratusan orang, gitu. Tapi Anda harus jeli melihat, ya. Anda tetap harus jeli melihat. Bisa dilihat di mana itu kalau komunikasinya intensif, gitu ya. Jadi pastikan balik lagi membangun tim yang hebat, komunikasi harus keren, gitu. Dan balik lagi permainan angka, ya. Bukan hanya prospek yang permainan angka. Anda harus percaya. Permainan angka maksudnya di sini adalah percaya akan jumlah besar, gitu. Anda harus bukan cuma prospek aja yang kalau jumlahnya besar bisa closing, termasuk menemukan leader, termasuk menemukan tim di bawah Anda pun Anda harus melakukan dengan jumlah besar. Kalau Anda hanya ketemu itu aja dan Anda berharap bahwa dia bisa loh, padahal dia bisa loh, padahal dia punya potensi loh, padahal dia semangat, nanti ada pegel. Karena orang yang semangat, orang yang punya potensi, belum tentu juga mereka punya attitude yang baik. Saat attitude-nya nggak benar, itu hanya akan ngerusak komunitas yang Anda punya. Gitu teman-teman ya. Jadi mainkan dalam jumlah banyak. Semakin banyak Anda melakukan, semakin Anda banyak ngajarin orang, semakin Anda banyak melatih orang-orang untuk bisa pro di dalam tugas kemitraannya. Tugas kemitraannya itu apa? Prospek, presentasi, gitu bolak-balik gitu kan, kerjaan kita kan itu kan, prospek, presentasi, ya, presentasi balik-balik itu doang, hingga akhirnya nanti kalau dia udah oke di sini akan diberi tanggung jawab juga yang lain, tanggung jawab yang lebih besar akan diberikan oleh tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi lakukan lebih banyak, ya, lakukan lebih banyak. Semakin banyak Anda punya calon di bawah Anda yang bisa Anda ajarkan, semakin mudah karena semangat orang naik turun, and people come go also, gitu ya. Dan orang kan datang dan pergi juga, gitu ya. Jadi mainkan lebih banyak. Semakin banyak tim Anda yang mau diajar, Anda tidak akan kesal sama 1-2 orang yang tidak menanggapi Anda. Semakin banyak orang yang mau sukses, mau belajar, mau mengikuti arahan Anda tidak akan kesel, tidak akan gubrak-gubrak orang suruh ikutan pertemuan, gitu ya. Tinggal cari yang mau. Berjuang dengan orang yang mau berjuang, bukan yang mau diperjuangkan. Oke, next. Dan di atas semuanya teman-teman, action is hope. Artinya apa? Action itu harapan. Tanpa Anda melakukan apapun, Anda sedang mengubur harapan Anda. Percuma Anda punya impian besar, pengen umroh, pengen punya mobil, pengen punya rumah, ya, tapi tidak dibarengi dengan action, udah selesai itu, gitu. Jadi kalau tiap langkah Anda melakukan action, itu adalah sebuah harapan. Kita tidak pernah tahu berlian itu ada di mana. Kita tidak pernah tahu yang mana yang mau bergerak. Tapi satu hal yang harus dilakukan, Anda harus action, gitu. Jadi Anda bisa menjadi downline yang terbaik buat upline Anda. Anda tuh menjadi downline idaman buat upline Anda. Weh, siapa nih yang Anda merasa, upline gue mah bangga sama gue, gitu. Pasti bangga upline gue sama gue. Soalnya gue mah mandiri, gue mah mampu. Boleh loh ngasih reward ke diri sendiri. Tahu bahwa upline pasti bangga sama saya, gitu ya. Tapi jangan rasa-rasa sendiri. Pastikan Anda melihat bahwa upline Anda pun bangga sama dia, gitu. Dan ini yang dilakukan ini ya, kalau Anda melakukan ini terus-menerus mulai dari diri Anda dengan impian besar bahwa Anda ingin punya tim yang besar, ya, ini impact-nya kedua sisi loh, upline maupun downline. Anda akan menjadi downline idaman buat upline Anda, ya. Anda menjadi downline yang bisa diandalkan oleh upline Anda. Anda bisa menjadi downline yang
Upline tuh happy cerita soal Anda ke cross lainnya, ya kan? Upline tuh happy mengedifikasi Anda, ya kan? Upline tuh happy mengedifikasi Anda kepada orang banyak, kepada saat dia presentasi mungkin. Nah itu teman-teman, bukan hanya impact-nya ke upline, tapi bagaimana impact-nya ini juga ternyata kena ke downline juga. Downline menjadi bangga sama kita. Lihat, apabila kita menjadi orang yang tepat. Lihat, yang terjadi nih dua sisi nih. Upline jadi kita jadi downline idaman dia. Downline kita ngerasa bangga sama kita. Wah, ini nih upline gua nih, upline panutan banget deh. Keren banget deh. Aduh, gua terinspirasi banget. Bukan cuma terinspirasi, bahkan dia pun ikut bergerak gitu ya. Untuk apa? Karena apa? Aduh, upline-nya ini dia ngerasa dia ngelihat upline-nya, wah, gua kalau nggak ada upline gua pasti hidup gua nggak kayak gini, gitu kan lah, asik banget ya. Lihat, action is hope. Action itu bukan hanya memberi harapan buat langkah-langkah kita kepada impian-impian kita yang semakin dekat, tapi action kita akan berimpact, akan berdampak kepada upline dan juga downline, gitu ya. Keren banget ya. Kita jadi upline kita jadi downline yang terbaik buat upline dan jadi role model, panutan ya, role model itu ya, dan jadi panutan buat downline kita. Nah, kalau downline kita udah niru kita, itu semakin asik nggak? Semakin dekat nggak nih ke teamwork yang kita mau bikin? Ke super team yang kita pengenkan? Iya kan? Kalau downline kita sudah mau belajar dari kita, terinspirasi sama kita, kita pun jadi panutan buat mereka, makin mudah kita untuk bisa mengarahkan kepada tujuan besar kita, yaitu apa? Super team. Balik lagi ya, super team. So remember, action is hope. So great idea-nya apa? Ide yang terbaiknya apa? Apa yang harus dilakukan? Nggak ada lagi kecuali keep moving. Terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Sampai kapan? Sampai sukses. Kalau capek, makan, minum, tidur, istirahat sebentar, terus bergerak lagi. Udah, cuman gitu. Betul nggak? Action is hope. Dan harapan itu akan memberkati banyak orang, ya, akan memberkati tim-tim Anda. Banyak orang, termasuk saya di awal, saya hidup hanya gara-gara harapan kok. Harapan bahwa saya ingin bawa anak saya ke KFC. Saya ingin bawa anak saya ke Indomaret jajan sepuas dia. Waktu itu, di awal saya gabung nih, harapan saya cuma itu. Tapi lihat apa yang sudah Tuhan buat. Kalau kita keep action, kalau kita keep moving, kalau kita terus bergerak, Tuhan percayakan yang hebat kepada kita. Ya. Oke, next ya. Jangan sampai jadinya Anda merasa mengerjakan bisnis ini, gue udah kerja, gue udah habis-habisan kok, Bu Eri ngomong apa juga gue udah ikutin, gue udah 5 langkah sukses gitu ya, udah segala-galanya ya. Tapi kenapa sih nggak jadi-jadi? Nah, evaluasi, introspeksi, barangkali kita bukan orang yang tepat. Ya, lihat ini, tragedi dalam bisnis ini adalah bila dikerjakan tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa makna. Jadi balik lagi teman-teman ke slide saya yang di awal. Anda harus jadi leader yang penuh komitmen, yang konsisten, yang punya integritas tinggi, yang fokus, gitu kan ya. Biar apa? Biar tujuannya tercapai. Ingat, Anda tidak bisa kerja sendiri. Anda harus bisa membangun tim, Anda harus bisa melatih tim Anda untuk bisa sama-sama berlari bersama Anda. Ini pekerjaan besar, ya. Ini pekerjaan besar. Tapi bukan berarti ini tidak bisa dikerjakan. Tidak mudah, tapi bisa dikerjakan, gitu ya. Teamwork makes dream work, ya. Jadi kerja sama yang baik, super team akan membuat semua impian kita jadi nyata.
Lakukan dengan sistem dan cara yang benar ya. Lakukan dengan sistem dan cara yang benar ya. Kalau misalkan ngerasa caranya salah, berubah. Kadang-kadang orang udah tahu bahwa caranya salah, diulang